Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Lestewardana dengan nomor induk mahasiswa 4013111130, kelas FH 4D, mata kuliah Hukum Laut Internasional dengan dosen pengampu Bapak Sintong Haryon Hutapea SHMH. Di sini saya ingin menjelaskan cara penentuan garis pangkal yang ada di UNCLOS 1982 beserta karakteristiknya. Baik. Yang pertama, UNCLOS 1982 merupakan perjanjian internasional yang mengatur hukum laut dan memberikan pedoman bagi negara-negara pesisir dalam menetapkan batas-batas wilayah maritimnya. Salah satu aspek paling mendasar dalam konvensi ini adalah penentuan garis pangkal yang menjadi dasar pengukuran batas laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen. Garis pangkal adalah titik awal dari mana suatu negara mengukur lebar laut teritorialnya, serta menentukan batas-batas maritim lainnya. UNCLOS 1982 mengatur beberapa metode untuk menetapkan garis pangkal, tergantung pada kondisi geografis pantai suatu negara. Secara umum, terdapat dua jenis garis pangkal yang diakui dalam hukum laut internasional, yaitu garis pangkal normal dan garis pangkal lurus. Selain itu, terdapat juga aturan khusus bagi negara, kepulauan, dan kawasan dengan karakteristik geografis yang kompleks, seperti delta sungai dan teluk. Dalam pembahasan ini, kita akan menguraikan secara mendalam mengenai cara penentuan garis pangkal menurut UNCLOS 1982 beserta karakteristiknya, termasuk berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Garis pangkal normal. Garis pangkal normal merupakan metode yang paling sederhana dan banyak digunakan untuk menentukan batas maritim suatu negara. Menurut pasal 5 UNCLOS 1982, garis pangkal normal adalah garis rendah atau low water line sepanjang pantai yang digunakan sebagai dasar pengukuran laut teritorial. Karakteristik utama garis pangkal normal adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengikuti kontur pantai. Garis pangkal normal menggambarkan garis air surut sepanjang pantai sebagaimana yang terlihat pada peta skala besar yang diakui secara resmi oleh negara bersangkutan. Oleh karena itu, garis ini mengikuti bentuk alami pantai dan dapat berubah seiring waktu akibat fenomena alam seperti abrasi, sedimentasi, atau kenaikan permukaan laut. Setelah itu yang kedua, berlaku di pantai dengan kontur jelas. Metode garis pangkal normal hanya dapat digunakan pada kawasan yang memiliki garis pantai yang jelas dan tidak terlalu banyak pulau kecil, teluk sempit, atau estuari yang kompleks. Yang ketiga, berubah seiring waktu. Karena didasarkan pada garis air rendah, garis pangkal normal bersifat dinamis dan dapat berubah akibat faktor alam seperti perubahan iklim dan proses geologis lainnya. Terus garis pangkal lurus. Dalam kondisi di mana garis pantai tidak teratur seperti di daerah dengan banyak pulau, teluk, atau delta, metode garis pangkal normal menjadi kurang efektif. Oleh karena itu, UNCLOS 1982 dalam pasal 7 memperbolehkan garis pangkal lurus sebagai alternatif. Karakteristik utama garis pangkal lurus meliputi: yang pertama, ditarik dari titik-titik yang sesuai di pantai. Garis pangkal lurus dibuat dengan menghubungkan titik-titik tertentu pada garis pantai, tanpa harus mengikuti seluruh kontur pantai seperti dalam garis pangkal normal. Yang kedua, digunakan di wilayah dengan pantai tidak teratur. Garis pangkal lurus diterapkan di wilayah yang memiliki banyak teluk, muara sungai, atau gugusan pulau yang membuat garis pangkal normal menjadi sulit diterapkan. Yang ketiga, tidak boleh ditentukan secara sembarangan. UNCLOS 1982 mengatur bahwa garis pangkal lurus harus tidak menyimpang secara signifikan dari arah umum garis pantai dan harus mempertimbangkan kepentingan navigasi serta kondisi geografis setempat. Yang keempat, melindungi perairan pedalaman. Dengan penggunaan garis pangkal lurus, negara pantai dapat memasukkan lebih banyak perairan sebagai perairan pendalaman, yang berarti wilayah tersebut berada di bawah kedaulatan penuh negara tersebut. Yang kelima,
tidak boleh menghalangi navigasi internasional. Garis pangkal lurus tidak boleh digunakan untuk menutup jalur pelayaran internasional secara sewenang-wenang. Jika ada rute pelayaran yang secara historis digunakan oleh kapal internasional, negara pesisir tidak boleh menutupnya dengan garis pangkal lurus. Garis pangkal di negara kepulauan. Bagi negara kepulauan, UNCLOS 1982 memberikan perlakuan khusus dalam menetapkan garis pangkal. Pasal 47 mengatur bahwa negara kepulauan diperbolehkan menarik garis pangkal kepulauan atau archipelagic baseline yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluarnya. Karakteristik garis pangkal kepulauan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau yang termasuk dalam negara kepulauan. Negara kepulauan seperti Indonesia dan Filipina dapat menarik garis pangkal kepulauan dengan menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau utama mereka sehingga membentuk suatu wilayah yang mencakup perairan antar pulau sebagai bagian dari wilayah kedaulatan mereka. Yang kedua, memenuhi proporsi tertentu. UNCLOS 1982 menetapkan bahwa luas perairan yang dicakup dalam garis pangkal kepulauan harus memiliki rasio yang masuk akal antara daratan dan perairan, yaitu sekitar 1:1 hingga 1:9. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa negara kepulauan benar-benar terdiri dari gugusan pulau dan bukan hanya berupa wilayah perairan luas dengan sedikit pulau. Yang ketiga, tidak boleh mengganggu hak navigasi internasional. Meskipun negara kepulauan memiliki kedaulatan atas perairan yang dikelilingi oleh garis pangkal kepulauan, UNCLOS 1982 tetap menjamin hak lintas alur kepulauan atau Archipelagic Sea Land Passage bagi kapal-kapal asing yang ingin melewati perairan tersebut. Garis pangkal di kawasan spesifik. Selain garis pangkal normal, garis pangkal lurus dan garis pangkal kepulauan, UNCLOS 1982 juga mengatur beberapa metode khusus untuk kawasan dengan karakteristik geografis tertentu. Yang pertama, garis pangkal di delta sungai dalam wilayah yang garis pantainya sering berubah akibat sedimentasi dan erosi. Negara dapat menetapkan garis pangkal tetap yang tidak berubah meskipun ada perubahan alami di wilayah tersebut. Yang kedua, garis pangkal di teluk yang dimiliki oleh satu negara. Jika suatu teluk sepenuhnya dimiliki oleh satu negara dan memenuhi kriteria tertentu, misalnya panjang mulut teluk tidak lebih dari 24 mil laut, maka negara tersebut dapat menarik garis pangkal yang menutup teluk tersebut dan menjadikannya sebagai perairan pendalaman. Yang ketiga, garis pangkal di kawasan es atau kutub. UNCLOS juga mengakui bahwa di wilayah yang tertutup es sepanjang tahun seperti Arktik, garis pangkal dapat ditarik berdasarkan batas es yang ada. Penentuan garis pangkal dalam UNCLOS 1982 merupakan langkah fundamental dalam menentukan batas-batas maritim suatu negara. Dengan adanya berbagai metode seperti garis pangkal normal, garis pangkal lurus, dan garis pangkal kepulauan, UNCLOS juga memberikan fleksibilitas bagi negara-negara untuk menyesuaikan metode yang sesuai dengan kondisi geografisnya. Namun, implementasi garis pangkal juga sering kali menjadi sumber perselisihan antara negara, terutama ketika ada tumpang tindih klaim maritim atau ketika negara menggunakan garis pangkal untuk memperluas batas kedaulatannya secara tidak sah. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai antara aturan UNCLOS sangat penting agar negara-negara dapat menetapkan garis pangkalnya secara adil dan sesuai dengan hukum internasional. UNCLOS 1982 merupakan perjanjian internasional yang mengatur hukum laut dan memberikan pedoman bagi negara-negara pesisir dalam menetapkan batas-batas wilayah maritimnya. Salah satu aspek paling mendasar dalam konvensi ini adalah penentuan garis pangkal yang menjadi dasar bagi pengukuran batas laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen. Garis pangkal adalah titik awal dari mana suatu negara mengukur lebar laut teritorialnya, serta menentukan batas-batas maritim lainnya. UNCLOS 1982 mengatur beberapa metode untuk menetapkan garis pangkal, tergantung pada kondisi geografis pantai suatu negara. Secara umum, terdapat dua jenis garis pangkal yang diakui dalam hukum laut internasional, yaitu garis pangkal normal dan garis pangkal lurus.
Selain itu, terdapat juga aturan khusus bagi negara kepulauan dan kawasan dengan karakteristik geografis yang kompleks, seperti delta sungai dan teluk. Dalam pembahasan ini, kita akan menguraikan secara mendalam mengenai cara penentuan garis pangkal menurut UNCLOS 1982 beserta karakteristiknya, termasuk berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Garis pangkal normal. Garis pangkal normal merupakan metode yang paling sederhana dan banyak digunakan untuk menentukan batas maritim suatu negara. Menurut pasal 5 UNCLOS 1982, garis pangkal normal adalah garis air rendah atau low water line sepanjang pantai yang digunakan sebagai dasar pengukuran laut teritorial. Karakteristik utama garis pangkal normal adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengikuti kontur pantai. Garis pangkal normal menggambarkan garis air surut sepanjang pantai sebagaimana yang terlihat pada peta skala besar yang diakui secara resmi oleh negara bersangkutan. Oleh karena itu, garis ini mengikuti bentuk alami pantai dan dapat berubah seiring waktu akibat fenomena alam seperti abrasi, sedimentasi, atau kenaikan permukaan laut. Yang kedua, berlaku di pantai dengan kontur jelas. Metode garis pangkal normal hanya dapat digunakan pada kawasan yang memiliki garis pantai yang jelas dan tidak terlalu banyak pulau kecil, teluk sempit, atau estuari yang kompleks. Yang ketiga, berubah seiring waktu. Karena didasarkan pada garis air rendah, garis pangkal normal bersifat dinamis dan dapat berubah akibat faktor alam seperti perubahan iklim dan proses geologis lainnya. Garis pangkal lurus. Dalam kondisi di mana garis pantai tidak teratur, seperti di daerah dengan banyak pulau, teluk, atau delta, metode garis pangkal normal menjadi kurang efektif. Oleh karena itu, UNCLOS 1982 dalam pasal 7 memperbolehkan penggunaan garis pangkal lurus sebagai alternatif. Karakteristik utama garis pangkal lurus meliputi 1. Ditarik dari titik yang sesuai di pantai. Garis pangkal lurus dibuat dengan menghubungkan titik-titik tertentu pada garis pantai tanpa harus mengikuti seluruh kontur pantai, seperti dalam garis pangkal normal. Yang kedua, digunakan di wilayah dengan pantai tidak teratur. Garis pangkal lurus diterapkan di wilayah yang memiliki banyak teluk, muara sungai, atau gugusan pulau yang membuat garis pangkal normal menjadi sulit diterapkan. Yang ketiga, tidak boleh ditentukan secara sembarangan. UNCLOS 1982 mengatur bahwa garis pangkal lurus harus tidak menyimpang secara signifikan dari arah umum garis pantai dan harus mempertimbangkan kepentingan navigasi serta kondisi geografis setempat. Yang keempat, melindungi perairan pedalaman. Dengan penggunaan garis pangkal lurus, negara pantai dapat memasukkan lebih banyak perairan sebagai perairan pedalaman, yang berarti wilayah tersebut berada di bawah kedaulatan penuh negara tersebut. Yang kelima, tidak boleh menghalangi hak navigasi internasional. Garis pangkal lurus tidak boleh digunakan untuk menutup jalur pelayaran internasional secara sewenang-wenang. Jika ada rute pelayaran yang secara historis digunakan oleh kapal internasional, negara pesisir tidak boleh menutupnya dengan garis pangkal lurus. Terus, garis pangkal di negara kepulauan. Bagi negara kepulauan, UNCLOS 1982 memberikan perlakuan khusus dalam menetapkan garis pangkal. Pasal 47 mengatur bahwa negara kepulauan diperbolehkan menarik garis pangkal kepulauan atau archipelagic baseline yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluarnya. Karakteristik garis pangkal kepulauan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau yang termasuk dalam negara kepulauan. Negara kepulauan seperti Indonesia dan Filipina dapat menarik garis pangkal kepulauan dengan menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau utama mereka, sehingga membentuk suatu wilayah yang mencakup perairan antar pulau sebagai bagian dari wilayah kedaulatan mereka. Yang kedua, memenuhi proporsi tertentu. UNCLOS 1982 menetapkan bahwa luas perairan yang dicakup dalam garis pangkal kepulauan harus memiliki rasio yang masuk akal antara daratan dan perairan, yaitu sekitar 1:1 hingga 1:9. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa negara kepulauan benar-benar terdiri dari gugusan pulau dan bukan hanya berupa wilayah perairan luas dengan sedikit pulau. Yang ketiga, tidak boleh mengganggu hak navigasi internasional. Meskipun negara kepulauan memiliki kedaulatan atas perairan yang dikelilingi oleh garis pangkal kepulauan, UNCLOS 1982 tetap menjamin hak lintas alur kepulauan atau Archipelagic Sea Lane Passage bagi kapal-kapal asing yang ingin melewati perairan tersebut, yaitu garis pangkal di kawasan spesifik.
Selain garis pangkal normal, garis pangkal lurus, dan garis pangkal kepulauan, UNCLOS 1982 juga mengatur beberapa metode khusus untuk kawasan dengan karakteristik geografis tertentu. Yang pertama, garis pangkal di delta sungai. Dalam wilayah delta yang garis pantainya sering berubah akibat sedimentasi dan erosi, negara dapat menetapkan garis pangkal tetap yang tidak berubah meskipun ada perubahan alami di wilayah tersebut. Baik, penentuan garis pangkal dalam UNCLOS 1982 merupakan langkah fundamental dalam menentukan batas-batas maritim suatu negara. Dengan adanya berbagai metode seperti garis pangkal normal, garis pangkal lurus, dan garis pangkal kepulauan, UNCLOS memberikan fleksibilitas bagi negara-negara untuk menyesuaikan metode yang sesuai dengan kondisi geografisnya. Baik, sekian penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.